Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada di tanggal 6 Juni 2021 dan judul renungan kita hari ini adalah kita tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini dengan judul kita tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa. Amsal 1 ayat 10 dan 16. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Tidak aman bagi orang yang mengaku pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang-orang yang tanpa tanggung jawab dan sembrono. Karena adalah suatu hal yang mudah untuk menjadi apa yang dilihat seperti yang mereka lakukan, dan kehilangan semua pengertian tentang apa artinya menjadi pengikut Yesus. Jagalah dirimu teristimewa dalam hal ini. Janganlah dipengaruhi dan disesatkan oleh perkataan dan perbuatan mereka yang kamu tahu sebagai orang-orang yang tidak berhubungan dengan Allah. Dengarlah suara Allah, hai anakku. Jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Orang-orang yang dikendalikan oleh Roh Allah haruslah tetap memelihara kemampuan pengertian mereka terjaga, karena waktunya telah tiba apabila integritas dan kesetiaan mereka kepada Allah dan kepada satu sama lain akan diuji. Janganlah lakukan ketidakadilan yang terkecil sekalipun untuk mendapat keuntungan bagi dirimu sendiri. Perbuatlah kepada orang lain, baik dalam soal-soal yang kecil maupun besar, sama seperti engkau suka orang lain perbuat kepadamu. Allah berkata, kamulah saksi-saksiku, kamu harus bertindak sebagai gantiku. Sekiranya tirai dapat dibukakan, engkau akan melihat penghuni surgawi memandang dengan perhatian yang hebat pada orang yang dicobai. Kalau engkau tidak menyerah kepada musuh itu, ada kesukaan besar di surga. Bila mana anjuran salah yang pertama didengar, naikkanlah doa ke surga dan kemudian lawanlah dengan teguh penggodaan yang merusak prinsip-prinsip yang disalahkan dalam firman Allah. Penggodaan yang pertama kali datang, hadapilah dengan tegas sehingga penggodaan itu tidak akan pernah terulang lagi. Berbaliklah dari orang yang telah mencoba menghadapkan perbuatan-perbuatan yang salah kepadamu. Dengan tabah hati, berbaliklah dari penggoda itu, sambil berkata, aku harus memisahkan diri dari pengaruhmu, karena aku tahu engkau tidak berjalan mengikuti jejak kaki juru selamat kita. Meskipun mungkin engkau merasa tidak sanggup mengucapkan sepatah kata kepada orang-orang yang sedang berbuat prinsip-prinsip yang salah, tinggalkanlah mereka itu. Menarik dirimu dan diam, tidak mencampuri urusan itu, mungkin lebih berfaedah daripada engkau berkata-kata. Beranilah berbuat yang benar. Tindakan seperti ini, saudara, ini agak sulit kita lakukan. Ketika kita berada di satu lingkungan di mana di sanalah teman-teman kita berada, di sanalah orang-orang yang sering kita temui, tetapi mereka sementara melakukan hal yang disebut dosa, lalu mereka membujuk untuk kita melakukannya. Kita kadang-kadang di situasi seperti kita sulit untuk keluar. Baik bapak-bapak dengan teman-temannya, baik ibu-ibu dengan teman-temannya, ketika ada di dalam kehidupan dosa dan sudah terjebak di dalamnya akan sulit untuk keluar. Tapi pelajaran kita hari ini, kita tidak perlu berkomentar, kita tidak perlu berbantah dengan mereka, kita tidak perlu menasihati mereka, tetapi yang perlu kita lakukan adalah diam, kemudian ambil tindakan yang benar, yaitu meninggalkan mereka. Menarik dirimu dan diam, tidak mencampuri urusan itu, mungkin lebih berfaedah daripada engkau berkata-kata. Kita tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa. Kiranya pekabaran ini akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita selalu berhati-hati dalam pergaulan dunia ini dan ambil keputusan yang benar, dan harus berani. Walau kita kehilangan teman-teman kita, lebih baik kita kehilangan teman-teman kita daripada kita kehilangan Yesus. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi hari ini. Kita akhiri dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini.
biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.